Mengapa aki kita sering tekor? Apa penyebabnya dan bagaimana cara memaksimalkan agar usia atau umur aki kita awet hingga 5 sampai dengan 6 tahun? Simak terus video ini guys. Nah guys, untuk memaksimalkan umur aki tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan antara aki kering dan juga aki basah. Semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri guys. Nah, untuk aki kering itu kelebihannya tanpa perawatan guys. Berbeda dengan aki basah, yaitu dengan perawatan. Perawatannya yaitu dengan rutin kita mengecek volume isian air akinya guys. Nah, untuk kelebihannya kalau aki basah itu arus pertamanya itu besar guys, atau yang biasanya kita kenal dengan cold cranking amps atau CCA. Ini cocok untuk mobil-mobil yang ber-cc besar seperti truk, bus, ataupun mobil-mobil pribadi yang diesel ya. Berbeda dengan aki kering yang CCA-nya atau arus awalnya itu kecil guys. Ini juga dikarenakan karena desain dan ukurannya yang cenderung kompak dan ringan, sehingga menyebabkan volume untuk arus awalnya juga kecil. Nah, selain itu guys, untuk aki kering ini kelemahannya adalah jangka waktu atau umurnya guys. Jadi aki itu ada umurnya ya. Kalau aki kering itu umurnya berkisar antara 1,5 sampai 3 tahun tanpa perawatan tentunya, tanpa mengecek volume atau isian air aki. Berbeda dengan aki basah, ini umurnya cenderung lebih lama guys, yaitu berkisar antara 2 sampai dengan 5 tahun. Namun tentunya dengan perawatan yang maksimal atau dengan syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, sebelum membahas syarat dan ketentuannya tersebut terkait dengan umur ini guys, jadi kalian harus mengecek kalau membeli aki guys. Pastikan aki yang kalian beli itu umurnya atau tahun produksinya adalah tahun sekarang. Jadi di aki itu ada kode produksi guys. Kalian harus mengecek ini sebelum membelinya. Contohnya di aki ini guys. Ini di Innova ada kode produksinya. Ini biasanya 4 digit angka pertama guys. Ini ada 2635. Ini artinya aki ini diproduksi pada tanggal 26 bulan 3 tahun 2025 guys. Jadi 5 itu menandakan 2025. Nah, sedangkan yang Avanza ini ada 0192C sekian. Nah, ini berarti menandakan bahwa aki ini diproduksi pada tanggal 01 bulan 9 tahun 2022. Nah, berkaitan dengan kode produksi ini, pastikan kalian membeli aki yang baru guys, karena terkait dengan umur aki tadi, karena dipakai atau tidak umur aki tadi relatifnya ya sekian itu tadi. Kalau aki kering berkisar antara 1,5 sampai 3 tahun, sedangkan aki basah 2 sampai dengan 5 tahun, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku? Ini yang paling penting guys. Yang pertama adalah kalian harus mengecek air aki. Ini khusus untuk yang aki basah. Agar aki kalian bertahan sampai dengan 5 bahkan 6 tahun, kalian harus mengecek secara rutin air akinya guys. Jangan sampai telat, jangan sampai kebanyakan, dan juga jangan sampai terlalu rendah atau kurang. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa melihat dari tabung aki basah kalian guys. Ya, di situ ada up level dan juga low level ya guys. Jadi pastikan kalian mengisinya tidak melebihi up itu tadi dan tidak kurang dari low level atau minimal level. Nah, bagaimana cara melihatnya? Biasanya kalau kita melihat di mobil itu tidak bisa guys kalau tidak di tempat yang terang begitu ya. Kalau di dalam mobil tidak kita lepaskan itu sulit melihat dari luar. Nah, caranya guys, kalian bisa membuka tutupnya itu tadi guys. Nah, jadi di mulut aki itu guys, setelah kalian membuka tutupnya, itu di mulut akinya kan ada atom ya. Atom yang mengambang di sini ya. Atom hitam yang mengambang di mulut aki tersebut. Nah, atom ini mengambang
ini guys menandakan maksimal levelnya guys. Jadi kalau kalian mengisi air aki maksimal itu segini guys. Air akinya itu maksimal menyentuh atom ini guys. Jangan sampai kebanyakan segini, atau kalau kurang sedikit pun tidak apa-apa, karena kalau kurang itu masih di antara maksimal dan juga minimal ini guys. Karena maksimal ini sejajar dengan atom hitam yang mengambang itu guys. Nah, untuk memudahkan itu semua, kalian bisa mengisi menggunakan pipet atau jarum suntik besar guys. Seperti ini guys, yang berukuran 60 ml guys. Ini enak untuk mengetahui sejauh mana kita sudah memasukkan air akinya guys. Jadi bisa pas dengan atomnya tadi. Nah, khusus untuk aki-aki yang model terbaru itu sudah dilengkapi dengan indikator ya guys. Jadi ada warna-warna tersendiri. Jadi kalau biru itu akinya masih sehat. Ada juga yang warna merah atau putih, itu menandakan bahwa air akinya perlu diisi ulang. Ini sangat memudahkan, kalian bisa mengeceknya tergantung dengan intensitas kalian menggunakan mobil guys. Jadi kalau mobil kalian gunakan setiap hari, itu kalian bisa mengeceknya 2 bulan sekali. Atau kalau jarang, itu biasanya kalian bisa mengeceknya 6 bulan sekali atau pada waktu pergantian oli. Jadi tidak perlu setiap hari dicek guys. Nah, yang kedua guys, pastikan dalam mengganti aki mobil kalian itu harus sesuai dengan standarnya guys. Jadi kalau kalian lihat, masing-masing mobil itu memiliki jenis aki atau kapasitas yang berbeda-beda. Jadi di aki itu ada kode guys. Jadi seperti di mobil Innova ini, kode akinya adalah 80D26L. Nah, 80 ini mengartikan kapasitas akinya guys dalam ampere. Nah, D ini biasanya terkait dengan dimensi, sedang berarti guys, atau agak besar kalau D ini. Nah, 26 ini adalah panjang akinya guys. Dan yang L ini adalah kutub positif itu di sebelah kiri atau left. Nah, berbeda dengan yang Avanza. Yang Avanza ini kodenya adalah 36B20R. Jadi berbeda dengan yang Innova tadi 80, ini Avanza 36, kapasitasnya kecil guys. Dan B ini mengisyaratkan dimensinya juga kecil. 20 ini panjangnya, berbeda dengan yang Innova tadi 26. Dan R ini adalah kutub positifnya berada di sebelah kanan. Jadi kalian perlu melihat juga ya, kutub positifnya itu mobil kalian berada di kiri atau kanan. Positif itu biasanya yang warna merah gitu guys. Jadi untuk mengganti aki itu pastikan sesuai dengan standar mobil. Atau kalau mobil kalian ditambah audio dan lain sebagainya, itu pastikan akinya juga kalian tambah guys. Karena kalau akinya tetap padahal audionya ditambah, kelistrikannya, bebannya ditambah, lampunya jadi proyektor LED dan lain sebagainya, dan akinya masih standar tidak di-upgrade, itu nanti akinya juga cepat soak. Karena daya tahan aki itu kalau terlalu beban atau over itu akan cepat rusak guys akinya guys. Begitu juga sebaliknya. Kalau terlalu jarang dipakai atau terlalu low, terlalu kurang dipanasi, akinya juga tidak akan maksimal. Jadi maksimalnya itu harus ideal guys, dari segi kapasitas maupun dari segi pemakaian. Pemakaian tidak terlalu over. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau jarang sekali dipakai, itu juga akan tidak maksimal. Jadi pemakaiannya harus wajar, dan kapasitasnya pun juga harus sesuai guys. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting lagi guys, khususnya bagi kalian yang suka mencabut aki dari mobil tersebut. Biasanya kan kalau mobil yang jarang dipakai itu akinya sering kali dicabut agar akinya awet. Nah, masalahnya waktu mau dipakai itu penjepitnya itu tidak rekat guys, padahal penjepit itu harus nempel dengan rekat. Karena kalau tidak rekat akan mengganggu arus atau kelistrikan kurang stabil guys. Dan ini mengakibatkan kotoran atau kerak-kerak yang menempel pada kutub tersebut. Nah, ini kutubnya ini kalau ada kerak-kerak seperti ini juga harus kalian bersihkan guys. Jadi pertama, kalian harus menempelkannya dengan rekat. Dan yang kedua, kalau ada kotoran-kotoran itu kalian harus membersihkannya guys. Karena kotoran itu biasanya ya terjadi karena kurang rekat tadi guys. Dan ini kalau tidak dibersihkan pastinya akan mengganggu arus kelistrikan mobil tersebut. Selanjutnya adalah kunci aki guys, agar tidak mudah goyang. Karena kalau akinya gampang goyang, terjadi benturan pada waktu kalian
mengendarai mobil itu akinya juga akan cepat rusak guys. Jadi kencangkan, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu longgar, karena kalau kencang-kencang itu nanti bisa menekan akinya guys. Kalau terlalu longgar juga akinya akan goyang-goyang dan ini akan merusak aki tersebut. Dan yang terakhir adalah panasi mobil tersebut guys. Jadi umumnya agar aki bisa maksimal, kalau aki kering sampai 3 tahun dan aki basah itu sampai 5 tahun, selain perawatan di atas tadi sudah kalian lakukan, yang tidak kalah penting adalah memanasi mobil. Jadi pastikan mobil kalian itu kalian panasi minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kalian panasi 15 menit sampai 20 menit, dan setiap minggu minimal 1 kali itu kalau bisa kalian ajak keluar guys ya, hitung-hitung untuk nge-mall di akhir weekend gitu ya, atau ngopi-ngopi atau olahraga atau healing dan lain sebagainya, itu kalian pakai guys. Atau kalau kalian malas, Sabtu Minggu itu malas untuk keluar karena sudah kerja seharian capek, nah ini ada tips yang mungkin bisa kalian terapkan. Jadi usahakan pada waktu jam masuk kantor, kalian buat jadwal ke kantor, kalian pakai mobilnya guys. Jadi Sabtu Minggu bebas, kalian tidak perlu memanasinya karena sudah membawanya ke kantor. Itu mungkin salah satu trik yang dipakai bapak-bapak. Biasanya kan kalau kita ke kantor ada ya teman-teman kita yang setiap Rabu atau setiap Jumat selalu membawa mobil, yaitu karena untuk menjaga akinya agar tetap sehat itu tadi guys. Oke, sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Like jika kalian suka. Assalamualaikum.